Nah, ini udah muncul ya lowongan pekerjaannya untuk mechanical engineer. Ya, harapannya untuk fresh graduate karena video ini saya tujukan mostly untuk fresh graduate yang saat ini lagi survive nyari kerjaan. Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you udah ngunjungin channel ini. Di video kali ini saya akan coba berbagi kepada kalian melanjutkan postingan yang sudah saya posting di video sebelumnya. Jadi, gimana sih cara mencari lowongan pekerjaan di LinkedIn part 2 atau cara kedua. Jadi yang cara pertama itu sudah saya share di video yang pertama, tepat banget sebelum video ini. Jadi buat kamu yang belum nonton video yang pertama, kamu bisa cek dulu ya. Nah, di video kali ini adalah cara kedua. Sengaja saya pisah-pisahin biar kalian bisa bedain caranya ada berapa sih nyari kerja di LinkedIn itu gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk praktek langsungnya ya, mungkin kalian bisa klik dulu tombol subscribe channel ini biar channel itu terus berkembang dan berikan informasi yang menarik buat kamu. Jadi biar nggak gini-gini aja terus. Oke, mungkin itu aja sih. Jadi kita nggak usah lama-lama. Kita langsung praktek aja nih cara nyari lowongan pekerjaannya gimana. Oke, langsung aja. Jadi aplikasi LinkedIn-nya seperti ini. Buat kamu yang belum punya, bisa download dulu di App Store atau di apa ya? Yang satunya itu lupa. Pokoknya bisa download di HP kalian. Di iStore, sorry. Nah, habis itu kalian bisa download, terus kalian bisa register. Buat kamu yang belum punya, tapi kalau kamu udah punya ya nggak perlu ya. Jadi kita langsung aja praktek. Kita buka LinkedIn-nya. Oke, tampilannya seperti ini nih tampilan LinkedIn-nya. Jadi ya udah saya bahas ya gimana sih tampilan LinkedIn itu, terus ada informasi apa aja gitu. Nah, cara kedua ini kalau boleh saya bilang tuh lebih simpel daripada cara pertama karena emang sebenarnya fitur ini udah disediakan dari si LinkedIn-nya untuk kita. Jadi kayak udah ada fasilitasnya. Kalian tinggal pakai, nggak perlu kalian pusing-pusing harus gimana. Cuma kalian harus pinter-pinter ngasih keywordnya atau kata kunci biar lowongan yang sesuai dengan jurusanmu itu ada. Kalau kamu kata kuncinya salah, ya mungkin nggak ada nanti. Oke, langsung aja ya. Jadi kalian bisa lihat di pojok kanan ini bawah ada tab pekerjaan. Nah, di kolom ini nanti kalian bisa lihat apa aja sih info lowongan yang ada di situ. Kita klik aja ya. Ya, nih gini nih info lowongannya. Jadi, kok kosong nih, nggak ada apa-apa gitu. Ya, emang sengaja kosong ada apa, tapi di sini ada salah satu posisi yang direkomendasikan ke saya dengan profil LinkedIn saya sebagai field operator ya, tapi kayaknya enggak deh gitu, nggak cocok, saya nggak cocok. Kita langsung aja nyari kerjanya. Ini ada historical teknik mesin karena saya coba-coba sedikit sebelum mulai video ini. Nah, kita langsung mulai. Jadi di sini tampilannya seperti ini. Kalian lihat yang paling atas ini ada tulisan cari pekerjaan. Ini adalah kolom di mana kalian bisa memasukkan keyword atau kata kunci. Kali ini sebagai contoh nih ya, saya akan tulis lowongannya itu untuk teknik mesin, karena kebetulan saya juga teknik mesin ya. Jadi saya tulis teknik mesin. Jangan, by the way, jangan tulis teknik mesin, karena sedikit banget lowongan pekerjaan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi sebisa mungkin kalian tulis dalam bahasa Inggris. Kalau kalian dari teknik mesin, tulisnya mechanical engineer. Contoh, saya tulis mechanical engineer. Nah, untuk kotanya ya di Indonesia lah. Artinya apa kalau Indonesia? Artinya kalian mau ditempatin di mana aja, jadi nggak terbatas di DKI Jakarta atau mungkin di Jawa Barat atau Jawa Timur atau mungkin di Kalimantan atau Sumatera. Jadi di mana ada lowongan mechanical engineer di Indonesia itu akan ditunjukkan ke kamu. Nah, ini udah muncul ya lowongan pekerjaannya untuk mechanical engineer. Ya, harapannya untuk fresh graduate karena video ini saya tujukan mostly untuk fresh graduate yang saat ini lagi survive nyari kerjaan. Roughly ini scroll cukup banyak, tapi kita akan coba pilih 5 yang kira-kira bisa kita bahas karena ya nanti selebihnya kalian bisa praktek sendiri di rumah. Yang pertama, ini ada yang paling atas tuh ada dari KLK, Senior Mechanical Engineer, Kuala Lumpur, Kepong Behat, penempatan di Kalimantan, lokasi perusahaan di Kalimantan Timur, Indonesia onsite. Ini ada fitur melamar mudah. Sebelum kita bahas lebih banyak terkait lowongan ini ada fitur melamar mudahnya artinya apa? Artinya kalian ada semacam kemudahan dalam melamar pekerjaan ini ya. Jadi tinggal kalian klik ini lowongan pekerjaan, habis itu nanti
kalian upload CV, langsung klik oke, nanti akan langsung dikirim ke perusahaan. Jadi nggak perlu kalian ngirim email pakai alamat email kalian nggak perlu register ke website mereka gitu. Jadi lebih simpel. Dan rata-rata ini aman sih, kemungkinan penipuannya itu kecil banget. Oke, nggak usah lama-lama biar nggak banyak teori dan kalian mungkin bingung dengan teori-teori. Kita praktek aja, kita lihat. Kita klik senior atau mechanical engineer. Harusnya sih untuk experience ya, karena ini jabatannya senior. Kalau masih fresh graduate rata-rata junior. Tapi kita baca aja. Nah, ini lowongannya dari Kuala Lumpur, Kepong Berhad, Kalimantan Timur. Dari namanya ini kayaknya perusahaan dari Malaysia, Kuala Lumpur. Ini ada keterangannya. This position is based in KLK Oleo, Kalimantan Timur. Jadi penempatannya di Indonesia, bukan di Kuala Lumpur. Namanya doang Kuala Lumpur, tapi penempatan di Indonesia. Terus ini ada role and responsibilities. Ini ada during project, step after project. Terus ini ada job success requirement. Nah, ini ternyata ada dua. Yang pertama ada mechanical engineer doang. Berikutnya ada senior mechanical engineer. Jadi ada dua lowongan. Syaratnya ini yang pertama mechanical engineer itu punya pengalaman 1-3 tahun. Kalau yang senior 5-8. Kalau kamu fresh graduate masih 0 tahun, saya rasa nggak bisa apply di sini. Tapi kalau mau dicoba nggak masalah. Maksudnya ya kan bayar, ngeplay juga nggak bayar ya, yaitu free. Siapa tahu emang HR bisa mengconsider. Kadang-kadang untuk pengalaman 1-3 tahun, fresh graduate pun dipertimbangkan. Karena asumsi 1-3 tahun tuh masih belum begitu expert atau punya banyak pengalaman ya. Fresh graduate masih bisa ngejar itulah. Gitu. Kecuali yang senior mechanical engineer. Kalau kalian fresh graduate udah susah banget untuk kemungkinan dipanggil gitu. Karena minimum requirement-nya kan 5 tahun nih. Jangan kalian 0 tahun, susah. Tapi kalau untuk mechanical engineer kalian bisa coba. Nah, caranya gimana? Nah, ini kalian scroll ke bawah. Ini ada profil perusahaannya. Kalian bisa baca-baca. Di sini ada pekerjaan serupa. Jadi kayak ada lowongan-lowongan sejenis lah ya. Nah, terus langsung aja, ini ada opsi melamar mudah. Jadi kalian tinggal klik yang melamar mudah ini. Kita coba klik melamar mudah. Ya, ini kalian bisa melamar di sini. Jadi nanti tinggal masukkan email, kode negara, nomor HP. Udah, gitu doang. Terus berikutnya dan seterusnya. Ini saya buang karena saya nggak ngelamar. Oke, itu yang pertama di KLK tadi. Nah, berikutnya untuk lowongan kedua, ini ada Mechanical Field Engineer Initial Training Program dari Baker Hughes. Baker Hughes itu perusahaan dari GE. Dia ada perusahaan yang bergerak di bidang oil and gas service ya. Cukup menarik dan cukup bagus sih menurut saya. Jadi buat kamu anak-anak mesin, bisa nih jadi salah satu perusahaan yang masuk di target list kalian. Nah, ini untuk requirement-nya atau persyaratannya, ini dia bisa untuk fresh graduate. Karena di sini bilang from 0 to 2 years experience in mechanical roles and energy or oil and gas environment or similar. Jadi bisa dong 0 sampai 2 tahun fresh graduate 0. Kalian bisa apply ke sini fresh graduate. Nah, cara nge-apply-nya gimana nih? Yang pertama namanya hari kerja, kalian wajib banget baca deskripsi pekerjaan biar kalian tahu gambaran pekerjaannya itu apa. Ini walaupun banyak gini tetap harus kalian baca satu persatu biar kalian paham. Karena tidak bisa dipungkiri nanti ketika kalian interview kerja, salah satu yang ditanyain bisa jadi dari deskripsi pekerjaan, informasi tentang perusahaan itu. Jadi ya jangan malas-malas baca ya. Nah, untuk lamarnya, kalian klik tombol lamar yang ada di bawah nih, yang warna biru ya. Nah, ini lamar nih. Kita klik. Oh ya, ternyata dia mengalihkan lowongan ini ke website perusahaan. Jadi ke website company-nya langsung. Ini ada careerbakerhughes.com. Nah, nanti kalian bisa apply di sini. Nah, kalau kita lihat secara sekilas sih, dari job location-nya dia bilang di Jakarta. Terus ini untuk field operation, posisinya mechanical field engineer dan initial training program. Initial training program kalau sekilas saya sebagai orang awam ini menyebutnya hampir mirip-mirip dengan namanya MT. Jadi kayak program-program trainee gitu untuk fresh graduate khusus yang nanti kalian bakal di develop, terus nanti dijadikan expert di situ gitu. Nah, untuk requirement-nya di sini juga ada nih, hampir sama sih yang tertulis di LinkedIn tadi. Nanti kalian tinggal klik yang ini, apply. Ikutin aja langkah-langkahnya, kalian suruh ngisi apa isi, suruh lampirin apa lampirin gitu. Gampang kan? Gampang banget sebenarnya nyari kerja itu. Yang susah tuh dipanggil sama tes kerjanya, nyarinya gampang. Tapi tes sama dipanggil sama diterima itu susah.
Oke, tapi sebelum tes, sebelum diterima kan kalian harus nyari kerja dulu kan, nyari lowongan kerja. Nggak mungkin tiba-tiba dipanggil, nggak mungkin tiba-tiba tes atau diterima, itu susah. Oke, kita next ke lowongan berikutnya. Mungkin 3 aja biar nggak kelamaan. Ini ada mechanical engineer dari Cargill. Cargill tuh perusahaan yang bergerak di plantation, kalau nggak salah dia bergerak di sawit dan beberapa tanaman lainnya. Untuk detailnya kalian bisa cari-cari di perusahaannya, di websitenya ya. Bergeraknya di bidang apa. Nih. Dan kebetulan ini juga melamar mudah, jadi artinya ini kalau bahasa Inggrisnya ada easy apply gitu. Jadi kalau kebetulan nggak tahu ya kenapa ini tuh saya pakai bahasa Indonesia, atau karena HP saya settingannya bahasa Indonesia. Saya juga nggak tahu ya bahasa settingannya pakai apa. Nggak begitu perhatiin sih, sorry. Nah, ini lowongannya seperti ini. Tinggal klik melamar di bawah. Caranya sama kayak sebelumnya. Oke, mungkin 3 aja yang mau saya bagiin ke kalian. Selebihnya kalian bisa scroll cari-cari sendiri. Tapi ada beberapa pesan atau saran dari saya buat kalian yang apply. Jadi di LinkedIn ini nggak semuanya itu lowongannya valid, dalam arti ini bener-bener asli. Kadang ada lowongan yang itu penipuan. Jadi harus kitanya yang lebih aware gimana sih cara bedainnya mana yang asli sama yang bukan. Oke, ini saya stop dulu videonya. Oke, jadi gitu tadi ya cara ngelamar kerjanya. Maksudnya ya gampang kan, tinggal cari-cari, masukin jurusan kalian, nanti scroll-scroll. Nah, nyambung terkait dengan tips tadi ya, atau saran. Yang pertama tadi, nggak semua lowongan itu asli, atau mungkin ya bisa jadi beberapa ada yang palsu dan mungkin ada penipuan. Jadi cukup kalian yang lebih aware atau lebih kayak notice lah bahwa nggak selamanya ini bakal bener-bener real kalau kalian filternya nggak bener atau mungkin ada sesuatu yang miss. Nah, caranya gampang sebenarnya biar kalian nggak ketipu tuh yang penting ini. Rata-rata penipuan tuh modusnya gampang. Jadi kayak kalian disuruh beli travel, terus kalian disuruh mungkin booking hotel pakai agen mereka gitu. Itu rata-rata itu fake. Nah, untuk meyakinkannya kalian bisa coba nanti kalau kalian udah ongoing tesnya nih ya, kalian bisa cross check emailnya, cross check nomor telepon dari perusahaan itu. Biasanya komunikasi antara rekruter dengan kandidat itu menggunakan nomor telepon perusahaan kan bisa kelihatan. Itu intinya, kalau dimintain uang, dimintain apa dalam bentuk materi, jangan mau. Itu doang. Nah, selanjutnya cara lain ketika kalian udah dapat info lowongan di LinkedIn tadi, kalian bisa cross check ke website perusahaannya langsung. Kalau tadi kita dapat info kayak Cargill, terus KLK, kayak Baker Hughes, kalian coba direct ke website mereka dan cek di bagian karir. Biasanya nih ya, ini nggak semuanya, mereka juga ngasih info lowongan di website mereka. Jadi kayak lebih yakin deh, atau mungkin ada second layer untuk memfilter lowongan itu valid atau enggak. Seperti itu. Nah, selebihnya mungkin nggak ada sih. Kalian tinggal cari-cari lagi aja di bawah, kira-kira ada nggak sih yang match dengan posisi kalian, kira-kira ada yang cocok nggak. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan, cara nyari lowongan pekerjaannya dan cara ngelamarnya. Jadi kalau kamu punya pertanyaan, atau mungkin kamu punya kritik dan saran, atau mungkin kamu juga punya salah satu masukan yang, oh bang harusnya gini biar bagus gitu. Nah, kamu bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng, bisa sharing, dan harapannya banyak orang yang bakal dapat pekerjaan.